Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Sementara Petrus berkata-kata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka, ia menyentuh mereka sambil berkata, Berdirilah, jangan takut. Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, Jangan kamu menceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Dalam bacaan kedua, Petrus menegaskan bahwa apapun yang mereka wartakan tentang kesaksian-kesaksian dari pengalaman hidup bersama Yesus bukanlah dongeng. Bukan juga cerita-cerita biasa yang tidak punya bukti, tetapi itu adalah fakta yang dialami. Maka tidak ada kemungkinan itu adalah hoax. Kepada Petrus yang menuliskan kesaksian itu, seperti yang telah kita dengar dalam suratnya di bacaan kedua, pada saat itu Yesus berpesan untuk tidak menceritakan hal itu kepada orang-orang. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus melarang? Bukankah itu sebuah kehebohan? Bukankah itu sangat mempengaruhi popularitas Yesus ketika mereka menceritakan bahwa Yesus itu adalah putra terkasih Bapa pada saat penampakan kemuliaannya di Bukit Tabor? Kenapa Yesus melarang? Tentu Yesus punya pertimbangan. Dalam Injil Yesus mengatakan bahwa jangan menceritakan hal itu sebelum ia bangkit dari antara orang mati. Yesus memilih untuk bersikap lebih bijak karena ia tahu watak dan karakter manusia-manusia yang ada di seputarnya pada zaman itu. Sama seperti Bapak Ibu, kalau lagi popularitas naik, kalau lagi naik daun, orang-orang yang mungkin agak senior pasti tidak suka. Di instansi-instansi
atau dunia politik itu sangat kentara. Juga mungkin di gereja, kadang yang tua-tua itu tidak rela kalau generasi muda yang tampil. Dan ketika ada generasi muda yang lebih cemerlang, itu menjadi sebuah ancaman. Itulah yang dialami oleh Yesus. Peristiwa di Tabor itu adalah peristiwa yang terjadi di sekitar Kapernaum, Galilea, Sungai Yordan. Karena kita tahu bahwa pertama kali Yesus dimaklumkan sebagai putra terkasih Bapa itu waktu ia dibaptis di Sungai Yordan. Tapi puncak karier Yesus sebenarnya bukan di Kapernaum, bukan daerah Galilea, bukan juga di Tabor waktu ia dimuliakan, tapi di Bukit Golgota waktu ia disalibkan, di Yerusalem waktu ia bangkit dan naik ke surga. Dan waktu Yesus menampakkan kemuliaan di Bukit Tabor itu masih jauh dari Yerusalem, dan itu baru awal dari kariernya. Dan sebagaimana yang kita tahu bahwa di awal kariernya itu saja di Kapernaum, Yesus itu sudah mengguncangkan dunia dan membangkitkan banyak rasa iri dan cemburu dalam diri ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka ketika Yakobus, Yohanes, dan juga Petrus seandainya menceritakan hal itu, Yesus akan lebih gampang dibenci. Yesus akan lebih cepat dibunuh, karena makin banyak orang yang tidak suka dengan dia. Karena nanti, atau juga pernah mungkin saya ceritakan, salah satu pemicu Yesus itu dihukum dan disalibkan, terutama terkait dengan kehebatannya yang bisa membangkitkan Lazarus dari kematian setelah 4 hari membusuk. Itu adalah puncak dari kejengkelan orang Yahudi, sehingga harus cepat-cepat mematikan dia. Nah, kalau waktu itu mereka sudah lebih cepat bercerita tentang kehebatan Yesus sebagai putra terkasih Bapa, maka bisa jadi sebelum ke Yerusalem ia sudah dibunuh di Kapernaum. Tapi ini namanya rencana dan kehendak Allah. Makanya Yesus bilang, tunggu saya bangkit dulu, kamu boleh menceritakan. Dan memang Santo Petrus menulis suratnya ini setelah ia ditinggalkan oleh Yesus bersama kawan-kawannya setelah Yesus naik ke surga. Nah, Bapak Ibu, apa yang mau dikatakan oleh Yesus selain untuk kehebohan itu menjadi pemicu rasa tidak suka? Dia mau mengatakan kepada 3 orang rasul bahwa yang paling penting bukan soal cepat menjadi pewarta, tetapi mempermak dan memformat diri menjadi pribadi rohani, baru menjadi pewarta. Kenapa? Karena ketika Yesus dimaklumkan sebagai putra terkasih, serentak juga pada saat itu ditunjukkan kepada 3 orang inti Rasul Yesus bahwa kalau kamu mau tampak mulia seperti Yesus dan dikasihi Bapa, pilihannya adalah berdoa. Karena Yesus itu tampak mulia saat dia sedang berdoa. Mereka mungkin ngerumpi, mungkin ngobrol, mungkin juga tertidur. Sehingga begitu ada awan yang menutupi Yesus, mereka terperanjat, kaget. Jadi kadang juga kita mengandalkan senioritas sesepuh atau yang dituakan di sebuah gereja atau paroki untuk menjamin bahwa kita itu seolah-olah punya kredibilitas dan kapasitas untuk bebas berbicara. Tidak. Di gereja bukan soal usia, tapi soal hati yang sudah disiapkan secara rohani. Jangan lupa, usia antara Yesus, Yohanes, Yakobus, dan Petrus itu beda jauh. Kalau lihat di gambar seperti begini kelihatan Rasul Yesus itu orang tua-tua semua. Yesus itu masih berusia 30-an tahun berhadapan dengan orang tua-tua. Dan sedikit ada gaya angkuh dari Petrus ketika di Bukit Tabor, waktu ia mengatakan bahwa Yesus, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Kalau Yesus mau, saya dirikan 3 kemah, satu untuk kau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Ini kan simbol keangkuhan orang tua. Ternyata sebelum dia melakukan, sudah duluan Tuhan melakukan yang terbesar untuk Yesus dengan menurunkan awan
menutupi tanpa harus membangun kemah. Ini mau menunjukkan sekali lagi bahwa Bapak Ibu kalau mau menjadi pekerja dan pelayan di dalam gereja, bukan soal kehebohan, bukan soal usia, tapi soal mempersiapkan hati secara rohani. Maka kerohanian itu adalah hal pertama dan utama sebagai syarat untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Dan di seminari, kerohanian itu adalah aspek pertama yang harus diperhatikan. Dan jangan lupa, 2 hari lalu kita mendengar cerita tentang Yohanes Maria Vianney, orang yang paling bodoh, yang baru usia 18 tahun dia bisa membaca, tapi karena ia punya iman dan kerohanian, lalu ditabiskan menjadi imam dan menjadi imam yang populer. Jadi kalau Yesus melarang 3 orang tua ini bercerita, karena satu, belum saatnya untuk menunjukkan kehebatan Yesus, karena Yesus harus ke Yerusalem untuk wafat dan bangkit. Yang kedua, menjadi murid Yesus pertama dan utama mengasah hati dan iman, memelihara kerohanian. Tanpa itu kita tidak akan punya kekuatan dan tidak akan pernah punya shining brightly. Kalau kita punya rohani yang baik, akan tampak dari wajah dan hidup kita pasti seperti ada aura tersendiri. Tapi kalau kita tidak punya kerohanian yang baik, kita akan tampak kusam. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau Anda ingin punya daya ikat sebagai alat di tangan Tuhan, rawatlah hidup rohani. Karena Yesus pun tampak sebagai orang istimewa bagi Yakobus, Petrus, dan Yohanes saat ia sedang berdoa di Bukit Tabor. Doa adalah kekuatan. Kalau Anda mau menjadi putra-putri terkasih Bapa, jangan lupa berdoa. Dan kalau berdoa, jangan menjadikan doa sebagai pameran. Berdoalah dari hati ke hati, karena punya hubungan yang dekat dengan Allah. Karena ketika Anda berdoa sebagai sebuah pameran dan tontonan, Anda akan lebih mengutamakan ekspresi berdoa, bukan ketekunan dan kedalaman hati. Semoga Tuhan memberkati.